Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ausa Fadila Afan dengan NPM 25066307886. Saya berasal dari jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata Universitas Indonesia. Jadi sekarang aku pengen kenalin nih ke kalian tempat wisata yang bersejarah di dekat rumahku. Langsung aja, ini dia Monumen Pancasila Sakti yang terletak di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Mungkin kalian udah tidak asing ya dengan tempat wisata ini, jadi langsung aja cus kita bahas tempatnya. Jadi, Monumen Pancasila Sakti adalah tempat bersejarah yang dibangun untuk mengenang 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Sebelum lanjut, kalian tahu nggak apa peristiwa G30 SPKI? Jadi, tragedi G30 SPKI adalah peristiwa kelam yang terjadi pada malam 30 September 1965 ketika sekelompok orang yang diduga dari Partai Komunis Indonesia atau PKI berusaha merebut kekuasaan. Dalam kejadian itu, 7 perwira angkatan TNI, angkatan darat diculik dan dibunuh secara kejam. Nah, sebelum lanjut, kalian pada tahu gak sih kapan sih Monumen Pancasila Sakti ini dibangun? Jadi Monumen Pancasila Sakti ini dibangun mulai pertengahan Agustus tahun 1967, lalu diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1973 oleh Presiden Soeharto. Nah, pembangunan monumen ini digagas oleh Presiden Soeharto di atas lahan seluas 14,6 hektar. Nah, oke, sekarang kita lanjut dengan ceritanya. Tempat ini banyak menyimpan kisah kelam sekaligus semangat pejuang dalam mempertahankan ideologi Pancasila. Di sana pengunjung bisa melihat patung pahlawan, museum berisi dokumentasi sejarah, serta lokasi sumur tua tempat jenazah mereka ditemukan. Monumen ini bukan sekedar bangunan, tapi juga pengingat agar generasi sekarang tidak melupakan sejarah dan tetap menjaga persatuan bangsa. Nah, kalian pada penasaran kan, siapa aja sih pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI? Nah, yang pertama itu ada Letnan Jenderal Ahmad Yani, yang kedua ada Mayor Jenderal S. Suprapto, yang ketiga ada Mayor Jenderal MT Haryono, yang keempat ada Mayor Jenderal S. Parman, yang kelima ada Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, yang keenam ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, yang terakhir ada Letu Pierre Andreas Tendean. Nah, tadi aku udah sebutin kan 7 pahlawan yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Nah, sekarang aku mau baca ini guys, SWT dari tempat tersebut. Nah, yang pertama adalah strength atau kekuatan. Tempat ini memiliki nilai sejarah yang tinggi, menjadikan simbol penting peristiwa G30 SPKI dan memiliki nilai edukatif yang kuat bagi masyarakat. Yang kedua, fasilitas yang lengkap, terdapat museum, diorama, patung pahlawan revolusi, dan area refleksi sejarah. Yang ketiga, lokasi ini strategis yang berada di Jakarta Timur dan mudah dijangkau dari pusat kota dan akses transportasi umum. Nah, yang kedua tuh weakness atau kelemahan. Jadi, kelemahannya itu adalah kurangnya promosi digital yang expose ke media sosial dan platform wisata masih terbatas. Yang kedua, tempat ini tuh berkesan kayak tempat serius atau tempat horor gitu karena berfokus pada tragedi sejarah dan menjadi minat wisatawan muda tuh bisa menjadi lebih rendah. Nah, lanjut yang ketiga itu opportunities atau peluang. Nah, tempat wisata ini mempunyai peluangnya itu adalah pengembangan wisata eduktif digital, dapat dibuat tur virtual atau pameran interaktif atau aplikasi edukasi sejarah. Nah, habis itu dia bisa kerjasama dengan sekolah atau universitas sebagai destinasi studi lapangan dan pembelajaran sejarah nasional. Habis itu bisa juga peningkatan promosi melalui media sosial, membidik generasi muda agar lebih mengenal sejarah nasional. Nah, yang terakhir adalah threats atau ancaman. Nah, ancaman itu yang pertama, menurunnya minat generasi muda terhadap wisata sejarah. Habis itu persaingan dengan wisata modern seperti taman hiburan dan wisata hiburan digital. Habis itu yang ketiga, resiko vandalisme atau kerusakan situs sejarah jika pengawasannya kurang ketat. Nah, jadi itu adalah SOT dari tempat wisata Monumen Pancasila Sakti. Nah, mengenai ide pengembangan kawasan Monumen Pancasila Sakti dapat dilakukan dengan menghadirkan wisata edukasi interaktif berbasis teknologi seperti
tour virtual yang menampilkan rekonstruksi peristiwa sejarah. Selain itu, bisa dibangun dengan pusat ekonomi kreatif yang melibatkan UMKM lokal untuk menjual souvenir bertema sejarah. Kegiatan seni seperti pameran atau teater juga dapat digelar agar kawasan ini lebih hidup, menarik bagi generasi muda, sekaligus mengingatkan ekonomi masyarakat sekitar. Oke guys, mungkin sampai sini dulu buat bahas tentang wisata Monumen Pancasila Sakti. Terima kasih udah nonton dan bye-bye, sampai jumpa.